Shalom Bapak Ibu sekalian, satu kehormatan bagi saya dapat bersama-sama dengan saudara hari ini beribadah, menyembah Tuhan dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Satu kesempatan yang sangat luar biasa, lama tidak berkunjung ke Surakarta, namun hari ini bisa berjumpa dan juga melayani jemaat Kalam Kudus Surakarta. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami umat perjanjian-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan, melakukan akan firman di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang memampukan dia menyampaikan akan isi hati Tuhan, sehingga setiap kami dapat mengerti dan melaksanakannya. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Kami berdoa memohonkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus juru selamat kami. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasih yang menakjubkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih yang menakjubkan ini, kita mau sama-sama mengerti apa artinya. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, kita bisa temukan orang yang sedang berpacaran misalnya, ya. Kemudian dia putus. Nggak lama kemudian, mereka nyambung lagi, ya, berpacaran lagi. Ada yang begitu? Banyak sekali, saudara, ya. Nah, kita naikkan satu tingkat lebih jauh lagi. Ada orang yang sudah menikah. Kemudian terjadi pertengkaran di dalam pernikahan. Ada orang, ya, kemudian memutuskan untuk berpisah. Setelah berpisah, saudara, nggak lama atau cukup sekian waktu begitu, mereka bertemu lagi. Mereka berkomitmen untuk hidup bersama lagi. Ada yang begitu? Ada, saudara. Banyak juga, ya. Nah, saudara, ada juga di dalam kehidupan pernikahan orang, ya, salah satu pasangan, suami atau istri, kemudian selingkuh, ya, dia punya orang ketiga. Kemudian pisah, terjadi perceraian. Dan kemudian salah satu yang berdosa itu bertobat. Dia meninggalkan selingkuhannya. Dan dia berbalik kepada istri atau suaminya. Ada yang begitu? Ada juga, saudara. Ya, ada juga. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya adalah, ada enggak suami istri yang di dalam kehidupan mereka bersama-sama, salah satu kemudian jatuh, berbuat dosa. Namun, saudara, salah satu pasangannya ini tetap mempertahankan kehidupan pernikahan dan tetap berdoa memohon Tuhan mempertobatkan atau pasangannya itu bisa berbalik. Dan mereka tidak bercerai dan mereka tetap hidup di dalam akan ikatan pernikahan itu. Apakah ada? Banyak juga, saudara sekalian. Ada. Kenapa dia tidak berpisah? Kenapa dia tetap mau hidup di dalam akan kehidupan? Saya percaya, saudara, karena orang-orang yang ini mereka menikah di dalam akan Tuhan. Ketika mereka di gereja, mereka mengucapkan satu janji. Janji, saudara, yang kita di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan itu adalah covenant. Covenant. Jadi ini bukan janji seperti janji biasa, tapi janji yang ada konsekuensinya. Yaitu ketika kita mengikat akan janji dikatakan, aku mengambil engkau, ya, aku berjanji akan hidup. Ya, apa? Waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, ya. Nah, saudara sekalian, itu adalah janji, itu adalah covenant. Tidak ada yang dapat memisahkan, hanya maut yang dapat memisahkan. Nah, saudara, ini menggambarkan
Kasih daripada Tuhan buat umat manusia. Kasih yang daripada Tuhan sendiri yang digambarkan, Tuhan sudah mengikat janji dengan umat Israel. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah bagimu. Dan itu janji yang diikat oleh Tuhan, saudara sekalian, yang kita katakan covenant theology. Dan janji Tuhan ini tidak pernah dia ingkari. Allah, Yehova, Yahweh ini dia setia. Dia setia kepada janjinya. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat sama-sama dari kitab Hosea. Bagaimana Hosea, nabi ini, digambarkan hubungannya dengan istrinya, menggambarkan akan kasih daripada Allah dengan umat manusia. Saudara, kita akan membuka di dalam Hosea pasal 1, mulai ayat yang pertama, kita bacakannya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi saudara, di sini kita tahu bahwa peristiwa ini kira-kira di mana Israel sudah terbagi dua. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, ya. Lanjut saudara, ayat yang kedua dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan memperanakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu maka karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dan dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara sekalian, kita melihat di sini Tuhan di dalam special case saya katakan saudara ya, bahwa dia meminta Hosea untuk pergi mengawini seorang wanita yang tidak benar hidupnya. Wanita di sini katakan dia adalah yang berselingkuh, dia hidup di dalam dosa dan hidupnya tidak benar. Kenapa? Tentang Hosea ini sendiri saudara, pernikahannya dengan Gomer, memang banyak penafsir memperdebatkan hal ini saudara. Ya, ada yang dikatakan ini bukan kehidupan yang nyata. Ini hanya satu ilustrasi yang menggambarkan akan hubungan Tuhan. Jadi tidak terjadi betul-betul. Hosea tidak benar-benar menikahi Gomer. Nah saudara, saya tidak setuju dengan pandangan ini. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini tidak terjadi benar-benar, maka itu tidak ada perasaan yang benar-benar engkau experience, alami di dalam hidup ini. Engkau tidak rata merasakan bagaimana Tuhan sedih ya akan apa yang umatnya lakukan, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu saya lebih percaya hal ini betul-betul adalah satu kisah yang nyata. Nah, saudara, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menggambarkan akan hubungannya di sini ya. Dia katakan di sini, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi latar belakang daripada kitab Hosea, kehidupan Hosea ini yaitu bangsa Israel di dalam akan kondisi mereka pada saat itu yang baik, dikatakan dalam tafsiran ya, mereka telah meninggalkan Tuhan.
Mereka tidak lagi menyembah. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua nantinya, saudara sekalian, kita melihat bahwa di situ bukan lagi Tuhan Yahweh Yehova ini yang disembah, tetapi mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Baal. Jadi bayangkan saudara sekalian, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka berbalik. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Nah, ini 3 anak yang lahir di dalam keluarga ini. Seorang putra, seorang putri, kemudian seorang putra lagi. Nama-nama yang diberikan kepada mereka menggambarkan akan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel ini, saudara. Itu adalah nubuat apa yang Tuhan akan lakukan kepada mereka. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini Yisrael, di lembah Yisrael, di nama satu tempat itu di mana mereka akan dikalahkan, mereka itu akan dihancurkan, mereka akan sungguh-sungguh menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, saudara, kemudian anak yang kedua di Lo-ruhama ini, ya, di sini artinya mereka tidak lagi akan menjadi umat kesayangan daripada Tuhan. Kesayangan mereka Tuhan akan menghukum, Tuhan akan mendisiplin akan mereka. Dan saudara, yang ketiga adalah Lo-ami. Lo-ami adalah engkau bukan lagi umatku. Ya. Ingat saudara, di sini adalah hukuman yang Tuhan hendak berikan kepada mereka yang berdosa. Allah memang Allah penuh kasih, Dia setia kepada janjinya, betul. Tetapi ketika manusia berdosa, saudara, ada disiplin yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada umatnya agar dia berbalik. Nah, saudara sekalian, inilah yang Tuhan katakan, ya, bahwa mereka akan menerima hukuman itu, mereka akan mengalami semuanya itu, Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi saudara sekalian, Allah yang penuh kasih ini, kasih Allah yang menakjubkan ini, Dia tidak akan meninggalkan akan umatnya selama-lamanya. Tadi saya sudah katakan, saudara, ini adalah covenant. Dia sudah mengikat janji. Ya, Tuhan setia kepada janjinya, saudara. Sekalipun kita memberontak, sekalipun kita meninggalkan Tuhan, jika engkau percaya engkau adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan di dalam hatimu yang terdalam engkau menyadari akan hal itu, saudara, maka engkau akan bertobat, engkau akan berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan hukuman itu dan engkau akan menyadari akan dosamu. Engkau tidak akan binasa terus, saudara. Sebab itu setelah di dalam pasal yang kedua, di sini Hosea menuliskan nubuat-nubuat, saudara, ya, di dalam bentuk puisi, ya, yang cukup panjang di dalam 22 ayat ini. Pada akhirnya, saudara, menggambarkan kembali bagaimana bangsa Israel akan berbalik kepada Tuhan. Ya, bagaimana bangsa Israel pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, kita lihat di dalam pasal yang ketiga, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan orang laki-laki, dan juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terapin. Ayat yang kelima, saudara sekalian. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Tuhan tidak akan membuang engkau selamanya. Itu adalah good news bagi kita, saudara. Tuhan akan menghukum.
Tapi tujuan daripada hukuman Tuhan, disiplin daripada Tuhan adalah membawa kita kembali ke dalam kasih-Nya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari ini, bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita hidup? Apa yang engkau alami hari ini? Bagaimana kondisi engkau hari ini? Adakah engkau setia mengikut Tuhan? Adakah engkau setia mengikut Tuhan? Adakah engkau setia kepada janji daripada kita ketika kita mengikat janji, ketika saya katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan. Aku mau hidup dengan benar. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kita dibaptis, ketika kita disidi, ketika kita berkomitmen percaya kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku, tuntun hidupku, supaya aku hidup seumur hidupku mengasihi Engkau. Dan saudara, selama sekian tahun, kemudian engkau ikut Tuhan. Adakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Adakah engkau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam akan kehidupanmu? Saudara, permisi tanya. Berapa lama saudara telah menjadi anak Tuhan? Berapa tahun sudah berlalu sejak engkau membuat komitmen, saya mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, setiap anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita itu dikatakan dalam firman Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sebenarnya sudah datang. Harus ada perubahan, saudara. Harus ada perubahan. Jadi saudara, permisi tanya, mari kita renungkan. Kita masuk tahun 2021, saudara. Ada enggak komitmen yang kita buat di dalam hidup ini untuk kehidupan kerohanian kita? Adakah kita berkata, Tuhan, di tahun 2021 ini saya mau lebih setia kepada Tuhan. Saya lebih berkomitmen kepada Tuhan. Sudah setahun kita enggak ke gereja, saudara. Sudah hampir setahun kita ibadah online. Apakah hal ini membuat kita itu makin rindu beribadah kepada Tuhan? Ataukah suasana ini justru membuat kita itu terlena, kemudian lengah, bahkan kita tidak beribadah lagi? Bahkan saudara, ketika engkau sedang di rumah mungkin ibadah live streaming online ini, mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sikapmu hari ini? Bagaimana sikapmu saat ini? Kau duduk, pakai kaos oblong, celana pendek, sambil ngopi, sambil jalan sana, jalan sini, tidak dengan disiplin beribadah, mendengarkan firman. Kita lengah, saudara. Kita tidak lagi peduli, kita hanya seolah-olah walaupun dilihat di handphone, laptop, atau TV, kita seolah-olah sedang tidak beribadah. Kita sedang menonton. Mari saudara, mawas diri, jangan sampai pandemi membuat kita lebih jauh meninggalkan Tuhan. Tapi kita justru harus merasakan kehausan untuk bersekutu dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Di gereja kami ada seorang ibu, saudara. Setelah 7-8 bulan dia tidak ke gereja. Satu hari dia pergi ke gereja, ibadah onsite, karena kita di gereja ada live streamingnya. Memang gereja cukup luas, saudara ya. Jadi beberapa orang pun datang, masih oke beribadah onsite. Saudara, ketika dia sedang beribadah, dia menangis. Kenapa? Dia sangat kehilangan momen itu, saudara. Dia sangat kehilangan momen ibadahnya. Dia, Tuhan, aku rindu di rumah Tuhan beribadah. Saudara sekalian, aplikasi apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita dari firman Tuhan hari ini? Saudara, ikut Tuhan. Apakah engkau diberkati oleh Tuhan?
Apakah hidupmu, saudara, mengalami akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu? Namun pada saat ini engkau melupakan Tuhan. Engkau berdoa, minta Tuhan memberkatimu. Dan ketika engkau diberkati, saudara, engkau mulai hidup enak. Engkau melupakan Tuhan. Engkau melupakan Tuhan. Saya ingat cerita daripada seorang istri di dalam kehidupan pernikahan mereka yang pada akhirnya berujung tidak baik, saudara. Ya, istri mengatakan begini, ketika menikah, suami istri dua-duanya tidak punya apa-apa. Mereka berjuang dari nol. Saling bahu-membahu. Bangun pagi-pagi, bangun subuh-subuh, kerja sampai tengah malam. Dan mereka mulai diberkati sampai sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan yang berlimpah. Namun satu hari, saudara, sang istri menemukan suaminya punya simpanan. Ya, bukan simpanan uang, saudara. Kalau simpanan uang senang banyak simpanannya, ya. Bukan. Ada wanita lain. Ada wanita lain. Dan sudah punya anak, saudara. Lupa. Saudara kemudian mengatakan suami ini lupa. Dia lupa akan istrinya ini ketika dia nikahi istrinya ini, mereka sama-sama tidak punya. Istri berjuang bersama-sama dengan dia. Istri susahnya minta ampun bersama dengan dia. Namun saudara, setelah mereka memiliki semuanya, mereka mulai hidup berlimpah. Ya, suami mulai mencari yang lain. Mencari yang lain, saudara. Tidak menghargai apa yang telah pasangannya lakukan, berikan untuk dia. Sampai dia siapa hari ini. Saudara sekalian, jangan lupa Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan berkati. Namun ketika kita diberkati, saudara, kita hidup baik, kita lupa Tuhan. Seperti orang Israel ini, saudara, dia lupa kepada Yahweh, dia lupa kepada Yehova ini, dan mereka menyembah Baal yang tidak ada andil bagian di dalam keselamatan mereka. Membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Nggak ada. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika anak-anak Tuhan melupakan apa yang Tuhan telah berikan kepada engkau di dalam hidupmu. Dan engkau pergi menyembah yang tidak ada andil sama sekali di dalam hidupmu, tidak ada andil sama sekali di dalam keselamatanmu. Hari ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita syukuri di dalam iman kepercayaan kita pada Yesus? Kita bersyukur. Hari Natal kita rayakan dengan gemerlap, kita rayakan dengan baik. Tiap tahun, hanya tahun ini mungkin tahun 2020 kita karena pandemi, ya. Kenapa kita rayakan besar-besar? Yesus, penggenapan akan kasih Tuhan yang tidak pernah dia ingkari. Umat Tuhan berdosa, tapi kasih Tuhan tetap bersama dengan umatnya. Bahkan, saudara, untuk menyelamatkan manusia dari ketidakberdayaan kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Untuk apa? Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, kasih Tuhan yang demikian besar. Itu yang harus kita ingat, saudara. Sebagai anak Tuhan yang terbesar, berkat anugerah yang terbesar yang kita telah terima adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Jadi bagaimana, saudara, bagaimana mungkin kemudian kita meninggalkan akan Tuhan? Bagaimana mungkin kita meninggalkan akan iman kepercayaan kita dan berbalik menyembah yang lain yang tidak akan memberikan engkau keselamatan? Engkau akan binasa. Saudara sekalian, mari di awal tahun ini, tahun 2020, kita mau mengoreksi akan keadaan kita. Kita mau mengevaluasi hidup kita. Hari ini bagaimana keadaan saudara? Apakah pandemi ini merupakan hukuman dari Tuhan buat umat
manusia yang berdosa? Saya tidak bisa berani menjawab. Ya. Tapi ada kemungkinan, saudara. Ada kemungkinan. Nah, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Jika kita hari ini di dalam kesulitan kehidupan kita selama masa pandemi ini, kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Jika engkau hidup di dalam dosa, tinggalkan dosa. Balik kepada Tuhan. Dia mengasihi. Tuhan dengan tangan terbuka lebar menantimu, saudara, untuk berbalik. Berbalik, tinggalkan dosa. Lihat kasih daripada Tuhan. Sebagaimana perumpamaan anak yang hilang. Ketika dia menyadari dia berdosa. Dan dia tahu, mengenal kasih daripada bapaknya. Dia mengatakan, saya telah berbuat dosa kepada Bapa dan kepada sorga. Dan dia tahu kasihnya, kasih Bapaknya kepada dia. Dan itulah yang membawa dia pulang. Saudara, Tuhan, Yehova, mengasihi engkau. Jangan terus hidup di dalam dosa. Dan hari ini, jika kondisi keadaan kita ada di dalam kesulitan, ada di dalam akan penderitaan mungkin. Mari kita pakai momen ini untuk evaluasi diri. Apakah saya hidup benar di hadapan Tuhan? Mengaku dosa, tinggalkan dosa, kenali kasih Tuhan, kita berbalik. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan berpegang teguh kepada pengharapannya daripada Tuhan. Mari kita melangkah menjalani sepanjang tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Allah setia pada janjinya. Allah setia pada janjinya. Dia akan memberikan kita kekuatan. Pada saat ini mungkin kita lemah, kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup di dalam kekhawatiran, pekerjaan mungkin tidak lancar, usaha tidak lancar. Kita meragukan apakah Tuhan mengasihi saya. Saudara, itu adalah langkah yang kedua. Yang pertama, saudara, mari kita renungkan. Apakah saya mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan itu sudah pasti. Ya, firman Tuhan mengatakan dia adalah Allah yang setia. Dia berpegang teguh kepada janjinya. Dan janjinya itu sudah digenapi, saudara, dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Mati bagi saudara dan saya ketika kita masih hidup di dalam dosa. Itulah bukti nyata. Nah, apakah kemudian, saudara, pertanyaan berikutnya kemudian membuat kita akhirnya mengatakan, oh, Tuhan mengasihi saya. Kalau saya berdosa, Tuhan mengampuni saya. Tuhan, saya berdosa, Tuhan mengampuni saya lagi. Dan kalau begitu saya hidup terus-menerus di dalam dosa. Enggak juga, saudara. Betul, Allah Maha Kasih, Allah pengampun. Tetapi kalau mental kita dari awal kita sudah berpikir bahwa, oh, kalau saya berdosa, saya akan diampuni. Kalau saya berdosa, itu bukan pertobatan, saudara. Itu bukan pertobatan. Itu engkau memperalat kasih Tuhan. Itu pemikiran orang yang belum mengenal. Ya, contoh yang simpel, saudara. Kalau orang tua kita, papa mama mengasihi kita. Kalau kita berbuat salah, sejak kita kecil, papa mama selalu mengampuni. Nah, apakah kemudian kita akhirnya dengan sengaja melakukan kesalahan, dengan sengaja menyakiti hati orang tua kita? Enggak. Justru ketika kita diampuni, dimaafkan, kita makin mengasihi orang tua kita. Kita makin mengasihi mereka. Itu hati yang benar. Kalau hati yang salah, saudara, oh, nanti papa mama juga mengampuni kok. Ya, terus kita berbuat dosa. Itu hati yang belum punya Kristus Yesus di dalam hatimu. Saudara, marilah, ya, kenalilah Tuhan, Yahweh, Yehova adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan kasih yang menakjubkan. Karena tidak terpahami oleh pikiran manusia. Karena kita secara manusia, kita tidak mampu melakukannya.
Hosea melakukannya di dalam hidupnya untuk mencerminkan kasih Tuhan. Dan banyak orang hari ini, saudara, di dalam kehidupan keluarga mereka tetap hidup juga untuk menjadi contoh, menjadi teladan sebagai suami istri yang berpegang teguh kepada janji covenant itu. Dan mereka telah menjadi teladan, saudara, menjadi teladan memperlihatkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengakui kami lemah. Kami sering berdosa. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Bahkan seringkali kami mengabaikan ibadah. Kami tidak punya kerinduan untuk baca firman, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Namun Tuhan, di dalam kondisi seperti itu Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang menakjubkan ini, ya Tuhan. Pimpin kami kembali, ya Tuhan. Pimpin kami kembali. Mungkin keadaan kami hari ini, kami rasakan kesulitan, kami rasakan kesusahan. Ajar kami untuk mengevaluasi diri. Bagaimana kami hidup mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Jika ada hal yang tidak benar, berikan kami hati yang mau bertobat, berubah, dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, kiranya sepanjang tahun ini kita berjalan di dalam kasih Tuhan yang menakjubkan ini. Amin.